Alvina Tabita Salsabila dari Prodi Manajemen dengan NIM 111910004. Hari ini aku ingin mengkaitkan tentang artikel populer yang telah kupilih dengan Pancasila yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutku, Pancasila itu merupakan dasar Indonesia yang harus dapat dipahami oleh masyarakat tanpa menyambung pautkan sara. Pancasila itu merupakan ideologi yang menjadi penengah dan panduan yang membantu kita sebagai masyarakat untuk dapat hidup harmonis dan tentram. Baik, artikel pertama yang ingin saya pautkan dengan Pancasila adalah tentang pengeboman yang terjadi di 3 gereja di Surabaya. Pengeboman terjadi karena pelaku terorisme meledakan diri menggunakan flash bomb. Nah, pengeboman terjadi di 3 gereja, yaitu Santa Maria, Gereja Pentakosta, dan GKI. Pengeboman ini menyebabkan 40 orang terluka dan 8 orang meninggal. 4 orang meninggal di Gereja Santa Maria, 2 orang meninggal di Gereja Pentakosta, dan 2 orang lainnya meninggal di GKI. Saya ingin mengaitkan artikel ini dengan Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai manusia memiliki kepercayaan yang berbeda-beda dan tentu saja menghormati dan menghargai sangatlah penting untuk menciptakan kerukunan. Nah, untuk sila kedua yang ingin saya kaitkan juga, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghubungkan artikel ini dengan artian bahwa kita sebagai manusia harus saling menghormati dan harus saling menyayangi dan memperlakukan sesama manusia dengan adil, tidak melihat dari sara. Menurut saya, tindakan terorisme dan radikalisme terjadi karena kurangnya toleransi antar umat yang memiliki kepercayaan yang berbeda, dan mereka pun tidak menerima pendapat yang di luar dari pandangan mereka sendiri. Tetapi, menurut saya hal ini bisa dicegah dengan sosialisasi dan lebih mengedukasi diri kita sendiri tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan memastikan bahwa nilai Pancasila sungguh benar-benar berharga. Suatu kebencian yang tinggi dapat menyebabkan korban jiwa, itu sangat mengkhawatirkan. Kita sebagai negara berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika perlu lebih sadar lagi akan solidaritas dan nilai yang terkandung dalam ideologi negara tersebut. Negara kita, Indonesia. Aksi terorisme itu merupakan aksi sendiri yang tidak harusnya disambung pautkan dengan suatu agama maupun negara. Teror adalah teror, dan hal itu berdasarkan akan kebencian hingga ingin melukai dan membunuh. Artikel kedua yang ingin saya sambungkan dengan Pancasila adalah tentang penutupan 3 gereja di kota Jambi. Nah, di artikel ini mengatakan bahwa Kementerian Agama menyegel 3 gereja di kota Jambi pada tanggal 27 November 2018. Nah, penutupan gereja ini telah dirapatkan oleh beberapa pihak dan mereka setuju bahwa gereja perlu ditutup. Tetapi, mereka tidak melibatkan pihak gereja dalam diskusi ini. Nah, gereja dianggap melanggar peraturan tentang ketertiban umum, izin gangguan, dan izin mendirikan bangunan. Sebelum disegel, pemerintah kota Jambi tidak memberitahukan kepada pihak gereja, sehingga ada kebingungan dan penolakan dari sisi gereja. Jemaat gereja pun beramai-ramai dan datang bersedih saat melihat gereja mereka disegel dan ditutup. Hal ini saya kaitkan kepada Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Meski Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang mayoritas penganut Muslim, kita harus tetap memberikan hormat dan menghargai masyarakat yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Kita sebagai penganut agama yang berbeda, memiliki cara menjalankan ibadah yang tentu saja juga berbeda. Disitulah kita harus dapat mentoleransi saat ketika penganut agama lain menjalankan ibadahnya. Pancasila yang lainnya yang ingin saya kaitkan adalah Pancasila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia menyatakan bahwa kita sebagai warga negara merupakan dasar kuatnya Indonesia. Uniknya negara Indonesia didasarkan atas meski kita banyak perbedaan, negara kita masih dapat hidup tentram dan hidup bersampingan dalam perbedaan yang ada dalam masyarakat. Lalu sila yang terakhir yang ingin saya pautkan dengan artikel ini adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila kelima ini mengatakan bahwa kita perlu memperlakukan sesama dengan adil tanpa memandang perbedaan, seperti contohnya suku, ras, dan agama. Bagi rakyat minoritas, sangatlah sulit merasakan hal itu karena kurangnya toleransi yang seharusnya sudah diterapkan oleh masyarakat. Rakyat minoritas merasa tertindas atas perbuatan yang tidak adil dan di saat mereka melawan, mereka disebut tidak menaati peraturan, tetapi jika kaum mayoritas yang melakukan hal tersebut, mereka tidak mendapatkan konsekuensi apapun, atau konsekuensi yang minimal.
Lalu penutupan gereja karena mengganggu ketertiban umum. Izin gangguan menurut saya sangatlah tidak adil karena umat gereja tidak diikutkan dalam diskusi pengambilan keputusan tentang penutupan gereja. Dan hal ini membuat mereka tidak dapat melihat dari sisi gereja. Tidak ada keputusan yang dapat diambil dari gereja dan dari masyarakat yang tidak setuju dengan adanya gereja-gereja tersebut. Penutupan gereja karena sebab mengganggu ketertiban umum, izin gangguan menurut saya sangatlah tidak adil. Karena umat gereja pun tidak diikutkan dalam diskusi pengambilan keputusan tentang penutupan gereja. Mereka pun juga tidak dapat mengutarakan pendapat mereka tentang isu yang dialami oleh masyarakat sekitarnya. Nah, disitulah gereja merasa tidak didengarkan opininya dan merasa diperlakukan secara tidak adil. Ketidakadilan yang dirasakan oleh gereja pasti sangatlah besar. Oleh karena itu, toleransi dan komunikasi sangat penting untuk dilakukan. Nah, sekian dari presentasi saya tentang artikel populer dan kaitannya dengan Pancasila. Terima kasih.